Nah, hari ini kita akan khotbah tentang pengajaran. Karena kan sama-sama pengajaran, makanya saya bilang kita akan belajar. Kita akan belajar. Temanya hari ini adalah firman Tuhan, firman Allah yang hidup. Berapa banyak dari kita kalau mau jujur, kita kalau hidup nggak ada Alkitab itu nggak apa-apa sebenarnya. Kita sehari nggak ketemu Alkitab, kita nggak apa-apa. Tapi coba sehari kita nggak ketemu IG. Coba sehari kita nggak ketemu TikTok. Kita gimana? Beringsatan nggak? Pusing nggak? Kayak ada yang kurang ya. Padahal kita nggak apa-apa kalau nggak ketemu Alkitab. Pada masa awal-awal gereja awal, firman Tuhan sangat penting bagi gereja mula-mula. Gereja mula-mula nggak bisa hidup nggak ada firman. Dan kenapa kita belakangan sangat tidak menghargai Alkitab? Seolah-olah dia eksis atau nggak eksis itu nggak ngaruh buat hidup kita. Kalau boleh jujur. Pertanyaannya why? Kenapa kita dishonoring the Bible? Kenapa kita nggak menghargai lagi Alkitab? Kita nggak taruh Alkitab dalam posisi yang cukup tinggi dalam hidup kita. Saya percaya karena kita nggak mengenal Alkitab. Karena kita nggak mengenal Alkitab, kita nggak menghargai, kita nggak mencintai Alkitab kita. Bahkan kita bisa hidup tanpa itu. Alkitab bukan lagi sebagai sumber kehidupan kita, tapi kita cukup dengan, coba lihat, 30 detik sebuah video reels tentang khotbah. Wah. Kita nggak perlu ngerasa baca Alkitab, kita dengerin khotbah si ini, dengerin khotbah si ini, tapi cuman 1 menit, cuman 30 detik di reels. Dan kita udah ngerasa cukup kenal Tuhan. Tapi saya mau bilang gini, saya percaya RCC, gereja kita, lagi Tuhan tuntun untuk kembali ke akar, back to the roots. Orang Kristen harusnya hidupnya nggak jauh-jauh dari Alkitab. Orang Kristen hidupnya harusnya bergantung banget dengan Alkitab. Orang Kristen harusnya nggak bisa hidup nggak ada Bible. Dan hari ini kita akan mengenal Alkitab. Saya lagi sariawan, jadi ngomongnya agak cadel. Jadi harap maklum ya. Gitu. Sariawannya udah lidah lagi. Banyak makan mie. Ayo. Oke. Kita coba pelajari dulu definisi Alkitab menurut Alkitab. Alkitab adalah segala tulisan yang diilhamkan Allah yang bermanfaat untuk apa? Mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi definisi Alkitab, menurut Alkitab itu. Alkitab adalah rangkaian tulisan yang diinspirasi oleh Roh Kudus untuk ngapain? Mengajar, nyatain kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik. Jadi kenapa ada Alkitab? Kenapa Tuhan izinin di muka bumi ada Alkitab? Itu buat ini. Next. Dan saya percaya firman Tuhan juga merupakan dasar. Alkitab bilang, siap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, yang mendengar firman dan melakukan itu, dia bangun hidupnya di atas dasar yang kuat. Ya. Dan ini terbukti. Kalau kita mau pelajarin, banyak hal dalam hidup, contohnya pernikahan, saya sama Yohan, pernikahannya. Kalau nggak punya dasar, kita akan bangun rumah tangga kita, pondasinya apa? Uang. Pondasinya uang. Uang bisa ada, bisa nggak. Kalau kita bangun pernikahan kita di pondasinya uang, lagi ada uang, pernikahan kita kuat, lagi nggak ada uang, pernikahan kita hancur. Kalau kita bangun pernikahan kita pondasinya perasaan atau cinta, iya kalau kita lagi kasmaran pernikahan kita baik, tapi kalau kita lagi berantem, pernikahan kita hancur. Jadi kita bangun pernikahan di atas dasar yang apa? Kalau dasarnya salah, hidupnya salah. Tapi kalau dasarnya firman Tuhan, hai,
Para istri, tunduklah kepada suami. Hai suami, kasihlah istri seperti Kristus mengasihi jemaat. Firman Tuhan jadi dasar. Ya, para psikiater bilang yang dibutuhkan para suami atau laki-laki itu bukan kasih sayang. Yang dibutuhkan adalah apa? Hormat, dihargai. Kalau seorang suami nggak lagi merasa dihargai dalam rumah tangga akan retak. Dan kok psikiater bisa ngomong gitu ya? Ribuan tahun sebelum para psikiater buat teori itu, Alkitab udah ajarin wanita-wanita apa? Tunduklah pada suamimu. Jadi Alkitab dari ribuan tahun, kalau kita mau punya keluarga yang kuat, para wanita belajar untuk menghormati suami. Juga sebaliknya, para suami mencintai istri. Wanita butuh dikasihi. Ya, wanita nggak butuh dihormati, ketemu hormat. Selamat pagi, Bu, gitu nggak butuh. Mereka butuhnya disayang. Ya, kamu cakep banget loh, gitu. Aku seneng banget kalau di sebelah kamu. Wanita butuh hal-hal kayak gitu. Ya, tapi kita nggak lagi ngomongin pernikahan. Tapi intinya gini, hidup kita, semua area dalam hidup kita, saya percaya bahkan keuangan pondasinya Alkitab. Kalau keuangan kita pondasinya Alkitab, keuangan kita kuat. Kalau pernikahan kita pondasinya Alkitab, pernikahan kita kuat. Kalau pekerjaan kita pondasinya Alkitab, ya, pekerjaan kita kuat. Alkitab bilang, sekalipun Tuhan kamu, ya, dia diajarin di Petrus, sekalipun kamu punya Tuhan, punya bos, ya, durjana, kelakuannya jahat, tetap apa dibilang? Tunduk kepada atasan kamu. Itu dasar loh. Tapi kita kan enggak kan, kalau di kantor, kalau bos kita nyebelin, mau resign. Ini anak-anak Gen Z ini, ya, kerja nggak enak dikit, mau resign. Nggak enak dikit, cabut. Ya. Padahal Alkitab ajarin dasarnya, hey, setiap perkara kecil, Tuhan kasih perkara besar. Saya percaya kalau kita kerja setia, kita kerja belajar tunduk walaupun di atas kita agak-agak gimana gitu ya. Ada waktunya Tuhan angkat kita. Karena lagi kita belajar tunduk kepada orang itu, kita lagi merendahkan hati kita. Dan orang yang merendahkan diri akan ditinggikan. Nah itu dasar. Jadi kalau kita mau kerja kita benar, dasarnya apa? Belajar di Alkitab. Alkitab dasar dari segala sesuatu. Tapi berapa banyak orang Kristen hari ini biasa aja tuh, kita nggak butuh Alkitab tuh. Tapi sehari kita nggak buka IG, aduh stres. Ada yang kurang ya. Sehari kita nggak buka TikTok, aduh. Tapi kita nggak buka Alkitab, kita biasa aja. Kok bisa gitu ya? Jangan-jangan dasar hidup kita dibangun di atas TikTok. Jangan-jangan dasar hidup kita dibangun di atas Instagram. Alkitab jangan-jangan bukan lagi dasar, tapi sosial media dasar hidup kita. Nah ini yang saya mau tabrak atas generasi ini. Gereja mesti balik ke akar. Dasar hidup kita mesti Bible. Amin. Amin. Sekalipun, tapi Kak Santo, tapi kan di Instagram ada khotbah-khotbah, cuplikan-cuplikan khotbah. Bagus-bagus kok. Dari pendeta ini, pendeta itu. Ini nih anak-anak generasi kita ya. Kita suka banget dengar khotbah 30 detik. Coba dengar khotbah 30 menit. Generasi ini lagi didikte untuk menerima short information. Ini bahaya sebenarnya. Kita terbiasa menerima short information. 30 detik, 40 detik, 60 detik. Otak kita lama-lama kapasitasnya menciut. Kita cuma bisa terima informasi dalam kapasitas yang seperti itu. Kapasitas kita menciut. Detik kita terima khotbah 30 menit, nggak masuk. Nggak masuk. Kita nggak bisa tampung informasi 30 menit. Lihat bagaimana dunia memuridkan kita. Saya bukan bilang nggak boleh, tapi ada dampak-dampak yang nggak baik dari itu. Amin. Belajar kalau kamu dengar Reels. Kenapa ada Reels? Kenapa gereja kita, saya juga buat Reels? Why?
Reels tujuannya adalah menuntun kamu untuk membuka the whole message. Ya. Reels itu bukan the whole message, itu bukan pesan sepenuhnya. Tapi itu dibuat untuk menuntun kita membuka pesan yang lebih penuh. Tapi kan kita enggak, kita suka Reels-nya doang. Kita nggak mau buka yang lebih penuh. Kita mesti belajar. Nah, kita hari ini akan belajar, kita akan mengenal Alkitab kita lebih dalam. Katakan amin. Pertama kita akan belajar dulu, saya boleh kasih ini ya. Kita bakal belajar sejarah tentang bagaimana Alkitab ditulis. Ya. Siapa yang tahu Alkitab kita ada berapa kitab? Nah loh, siapa yang kenal Alkitabnya? Alkitab kamu ada berapa kitab? Ada yang tahu? Angkat tangan. Ada yang tahu berapa banyak jumlah kitab di dalam Alkitab kita? Ada yang tahu? Ayo, ayo. Ini yang saya bilang kadang-kadang kita lebih kenal Instagram kita daripada Alkitab kita. Ada 66 kitab dalam kitab Alkitab. Dan 66 Alkitab ini ditulis oleh kurang lebih dari 40 penulis. Kekecilan ya? Kelihatan? Dan masa-masa tulisan itu beda-beda. Ini saya urutkan bukan berdasarkan kitab Kejadian, Keluaran, bukan. Ini saya urutkan berdasarkan masa waktu. Jadi kitab pertama itu bukan Kejadian yang ditulis. Itu kitab Ayub. Kitab Ayub adalah kitab tertua. Nggak ada yang tahu kan? Itu ditulis 1400 sebelum Masehi. Setelah itu baru Kejadian, baru Keluaran, ya, dan lain-lain. Ya, kamu bisa lihat tuh urutan-urutan waktu berdasarkan waktu, ya. Alkitab ditulis dalam tempo yang panjang. Nggak ada kitab agama manapun yang ditulis sedemikian panjang kayak gini. Saya boleh mention agama yang lagi puasa ya, nggak apa-apa, agama lain. Itu cuma ditulis selama 23 tahun. Ya. Alkitab kita ditulis selama 1600 tahun. How come? Kita tuh anggap sepele Alkitab kita karena kita nggak ngerti sejarahnya bagaimana ini ditulis. Ya. Tuh, di Perjanjian Baru kamu lihat yang ditulis pertama adalah Yakobus bukan Matius. Karena Yakobus adalah saudara Yesus sendiri. Nggak ada yang tahu kan? Jangan-jangan kamu Yesus punya saudara namanya Yakobus. Ya. Itu 45 Masehi setelah Yesus 45 tahun setelah Yesus lahir, kitab Perjanjian Baru pertama ditulis oleh satu namanya rasul yang namanya Yakobus. Setelah itu bukan Matius ternyata, tapi kitab Paulus ditulis mendahului Injil. Ya. Loh, kitab-kitab Paulus tuh dibuat lebih dulu mendahului Injil. Ya, gitu. Baru Matius, Markus, Lukas, dan teman-teman. Ya, sampai tuh banyak. Nah, pertanyaannya, Kak Santo, kenapa kalau Alkitab itu beda-beda? Kenapa urutannya kita Perjanjian Lama nggak Ayub duluan? Kenapa Perjanjian Baru nggak Yakobus duluan, kitab pertama? Kalau di Perjanjian Lama, kenapa urutannya nggak berdasarkan waktu, berdasarkan fungsi teologis? Artinya berdasarkan hukum Taurat adalah sebagai dasar, yang kedua adalah kitab sejarah, ya sejarah itu raja-raja dan segala macam, ada puisi, lalu ada kitab nabi-nabi. Kalau di Perjanjian Baru, dasarnya adalah Injil, makanya Injil ditaruh yang paling terdepan. Lalu sejarah para rasul, kitab kisah para rasul, baru surat-surat. Yakobus termasuk surat-surat yang terakhir, Wahyu. Ini panjang, ini sebuah long journey bagaimana Alkitab ditulis. Ya, kita akan masuk lebih jauh. Saya nggak bakal lama-lama di sini, nanti kamu pusing. Nah, kita akan pelajari sejarah Alkitab. Wah, ini seru nih. Kita kan nggak ngerti bagaimana Alkitab bisa jadi buku tuh ya. Ternyata panjang banget perjalanannya. Panjang banget.
Setiap kitab diilhamkan oleh Roh Kudus. Tapi untuk jadi satu buku, itu perjalanannya luar biasa panjang. Sejarah Alkitab, Perjanjian Lama atau yang disebut dengan Tanak. Tanak diperkirakan ditulis 1400 sampai 400 sebelum Masehi. Jadi lucunya gini, kamu tahu nggak sih sebelum Masehi, ya, kalau bahasa Inggris itu BC, before Christ, sebelum Masehi. Jadi Masehi itu tahu nggak artinya apa? Masehi itu Mesias. Jadi waktu dunia ini sebelum Masehi dan sesudah Masehi ditentukan dari tengah-tengahnya apa? Kelahiran Yesus. Bayangin, waktu di dunia ini aja ya ditentukan dari kelahiran Yesus sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Ya. Menarik nggak sih? Kalau bahasa Inggrisnya before Christ dan ado domino, ade. Setelah Masehi itu ado domino, artinya ini adalah tahun Tuhan kita, Tuhan Allah kita. Jadi waktu dunia ini pun sudah ditentukan berdasarkan kekristenan. Ya, menarik ya, ya, gitu menarik banget ya. Jadi kita Perjanjian Lama atau Tanak diperkirakan ditulis di kisaran segitu, 1400 sampai 400 sebelum Masehi. Nah, pada masa pembuangan Babel ada 400 tahun, jadi kitab terakhir di Perjanjian Lama namanya Malayaki. Ya, tahu kan? Malayaki sampai ke Matius itu jenjangnya 400 tahun. Dan 400 tahun ini bangsa Israel dibuang ke Babel. Ya. Dan selama 400 ini banyak kekaisaran yang muncul, ya. Salah satunya adalah Roma. Di tahun 250 sebelum Masehi, Roma memerintahkan semua orang untuk berbahasa Yunani. Jadi kekaisaran Roma itu punya satu namanya Helenisme. Helenisme itu adalah meromakan semua area yang mereka jajah. Nah, jadi mau nggak mau semua orang mesti bahasa Yunani. Dan lama-lama orang Yahudi udah berkurang kemampuan bahasa Ibraninya. Bahkan semua orang Yahudi udah mulai ngomong bahasa Yunani. Kenapa Yohanes? Yohanes itu kan bukan bahasa Ibrani. Ya, itu bahasa Yunani. Petrus, ya, Simon, bahasa Ibrani Simeon. Jadi Yunani jadi Simon. Tapi ada terjemahan lain lagi namanya Kefas. Nah, jadi yang benar mana sih? Simon, Simeon, Petrus apa Kefas? Ya. Simeon adalah bahasa Ibrani, Simon adalah bahasa Yunani, Petrus adalah bahasa Yunani, Kefas adalah bahasa Aram. Jadi Simon, Simeon, Petrus, Kefas itu satu orang. Nah, jadi Alkitab pada 250 sebelum Masehi diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani semua. Dan saat itu diterjemahkan, masuklah kitab-kitab Deuteromika atau kitab-kitab yang ada di kitab Katolik. Ada Tobit, ya, Matabe, ya. Itu sebenarnya bukan Tanak. Itu bukan Tanak. Itu kitab-kitab yang ditulis kebanyakan pakai bahasa Yunani, tapi disertakan karena diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Jadi kitab-kitab Tobit dan lain-lain itu dimasukin. Tapi orang Ibrani sebenarnya dasarnya nggak pakai kitab-kitab itu. Nanti kita bakal belajar, ya. Ini agak ribet nih. Kamu yang nggak punya basic nih, nggak akan nangkep apa maksudnya, ya. Kita akan terusin. Pada akhirnya di tahun 90 Masehi, setelah kelahiran Yesus, ya, abad pertama, ahli kitab di Jamnia menetapkan kanonisasi Perjanjian Lama, gitu. Ada 3 kitab yang saat itu dipertimbangkan ulang. Jadi ada kitab sebelum 90 Masehi, ada beberapa kitab kayak Pengkhotbah, Kidung Agung, dan Ester itu masih diragukan ya. Sebenarnya mereka ini masuk nggak ke dalam Perjanjian Lama. Tapi di tahun itu ditetapkan Pengkhotbah, Kidung Agung, dan Ester masuk, ya. Dan lucunya kitab-kitab Deuteromika itu juga dimasukkan ke kanon, ya, dan ditulis dalam bahasa Yunani. Jadi pada masa Yesus yang dibaca apa? Kitab Perjanjian Lamanya apa?
Nah, ini kayak pelajaran sejarah ya. Karena di Tanak, perjanjian lamanya Yahudi diterjemahkan 250 sebelum Masehi jadi bahasa Yunani. Yesus lahir sesudah Masehi. Jadi yang Yesus pegang adalah Alkitab perjanjian lama, terjemahan Yunani. Jadi pada masa Yesus, orang-orang itu baca kitab perjanjian lama yang sudah diterjemahkan rata-rata dalam bahasa Yunani. Ya, gitu. Ini panjang perjalanannya. Nggak apa-apa, kamu ngomong ini ngerti nggak apa-apa. Dengar aja dulu ya. Saya jelasin ini supaya kenapa. Alkitab punya sejarah yang luar biasa. Saya tuh lagi pelajarin ini ya. Makin saya pelajarin, saya tuh makin cinta sama Bible. Bagaimana Tuhan bekerja menyusun semua skenario ini ya. Dan kita nih yang nggak ngapa-ngapain nih, di generasi kita nih, ya nggak ngapa-ngapain, toto Alkitab udah jadi dibaca juga kagak. Kita nggak tahu ribuan tahun tuh orang nyusun itu berdarah-darah. Ya. Di tahun 1947, nah ini yang menarik. Ini dahsyat sih. Kita bakal bahas ini sih. Aduh, ini seru banget. 2 tahun setelah Indonesia merdeka, ditemukan bahasanya gulungan kitab Laut Mati. Jadi kita akan belajar. Itu umurnya 200 tahun sebelum Masehi. Itu semua perjanjian lama. Dan salinannya nggak berubah. Jadi benar-benar Alkitab itu nggak pernah berubah. Nanti kita akan belajar lebih jauh. Ini sejarah Alkitab perjanjian lama. Dan ada catatan di masa pelayanan Yesus, ya. Yesus menjelaskan sebuah perjanjian lama kedua murid yang berjalan ke Emmaus. Ingat nggak? Ya, Yesus menjelaskan itu kan dari ujung ke ujung, Kejadian sampai Malyaki dijelasin sama Yesus. Gitu. Dan Yesus jadi di zaman Yesus kita perjanjian lama udah ada. Ya. Dan itu yang Yesus ajarin juga ke murid-muridnya. Dan itu disalin sampai hari ini. Ya. Buktinya apa? Buktinya itu ditemukan manuskrip kuno yang berumur 200 sebelum Masehi yang salinannya sama. Nah, bahkan pada masa gereja mula-mula tercatat Paulus membahas perjanjian lama di Kisah Rasul 17. Jadi perjanjian lama itu dari generasi ke generasi diajarin. Nah, next. Ya siap-siap ngantuk ya. Nggak apa-apa. Kita belajar bentar. Makanya saya bilang hari ini, saya udah bilang sama Cua tadi, Cua sarapan dulu. Hari ini kita bakal agak ribet nih pembahasannya. Karena saya bukan khotbah, saya ngajar hari ini. Sejarah Alkitab Perjanjian Baru itu ditulis di kisaran abad pertama, 45 tahun setelah kebangkitan Yesus. Ditulis 45 sampai 95 Masehi, abad pertama. Pada masa awal, Injil dan surat-surat Rasul yang dibacakan dalam jemaat. Jadi, gereja awal-awal itu pegangannya apa tadi? Kita perjanjian lama yang diterjemahkan dalam bahasa Yunani. Namanya itu Septuaginta ya bahasanya. Dan mereka hidup bukan cuma dari Septuaginta doang, mereka hidup dari apa? Injil. Injil itu adalah saksi mata yang melihat Yesus. Ditulis ulang, ya. Jadi Injil. Ada 4 buku, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Lalu ada surat-surat para rasul. Jadi jemaat pertama pegangannya itu. Ya. Namun pada saat itu belum diresmikan surat-surat itu sebenarnya. Nah, sekitar di 100 Masehi di ujung abad pertama, Injil dan surat-surat Rasul mulai dikumpulkan karena orang-orang Kristen mulai percaya ini kita mesti hidup berdasarkan ini penting banget nih buat kita. Ini pegangan kita nih. Kita butuh banget pegangan. Orang-orang Kristen akhirnya mengumpulkan itu dan menjadikan itu pegangan, makin mantap mereka. Tapi 40 tahun kemudian ada pengajaran Marcion yang muncul yang menyesatkan orang Kristen. Ini adalah ahli teologi Kristen sebenarnya. Tapi dia menyesatkan banyak orang Kristen karena dia punya pengajaran gini. Alkitab Perjanjian Baru, Tuhannya, sama Alkitab Perjanjian Lama, Tuhannya beda. Itu 2 Tuhan yang berbeda. Perjanjian Lama itu Tuhan yang suka marah-marah, Perjanjian Baru Tuhan yang penuh kasih. Ya, itu pengajaran Marcion. Berapa banyak kamu yang baru pertama kali kenal Kristen, baru kali kenal Tuhan, kita mikirnya sama kayak gitu. Kayak Marcion. Banyak kan orang yang mikirnya gitu. Sampai hari ini jangan-jangan. Ya. Namun itu pengajaran itu disangkal oleh gereja mula-mula. Dan hal ini mendesak ditetapkannya kanon. Kanon itu standar resmi Alkitab. Jadi
Kanon itu bahasa Yunani artinya alat pengukur. Jadi kanon itu standar pengukuran Alkitab mana nih yang benar gitu. Pengajaran Marcion nggak bisa nih, kitab buku apapun yang Marcion masukin nggak bisa kita masukin ke tengah-tengah jemaat. Akhirnya kita butuh standar, kita butuh buat kanon ditetapkan di mana Alkitab yang beneran buat kita itu apa. Akhirnya daftar resmi yang disebut Kanon Muratorian. Ini adalah kanon pertama, penyusunan Alkitab pertama, ya. Belum lengkap, beberapa kitab seperti Ibrani, Yakobus, Petrus, Yohanes belum dimasukkan. Itu ditetapkan di 170 Masehi, 30 tahun setelah pengajaran Marcion. Ya. Dan manuskrip ini ditemukan, kanon ini ditemukan di tahun 1740 di kota Milan, ya. Gitu. Akhirnya pada kisaran 400 Masehi, ini udah 400 tahun ya, 4 abad setelah Yesus, kanon yang resmi Alkitab disahkan, ya, diambil dari pertama Perjanjian Lama yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Yunani, Septuaginta, termasuk dengan kitab Deuteromika itu, Tobit, Makabe yang ada di kitab Katolik. Jadi gereja awal-awal 4 abad awal-awal mereka percaya itu. Mereka percaya Tobit, Makabe, apalagi tuh yang di kitab-kitab Katolik, saya lupa, saya nggak hafal juga sih. Ada 7 kitab atau berapa kitab ya. Jadi Alkitab pertama kali di kanon itu bukan 66 pasal, 66 kitab, ada 73 kitab. Mereka percaya itu. Ya, gitu. Itu ditegaskan dalam konsili Hippo, dan saya nggak perlu jelasin inilah. Dan yang masuk, yang benar-benar masuk di kanonisasi Alkitab itu adalah buku-buku yang memang bersentuhan dengan pengajaran rasul langsung. Jadi itu kurang lebih 1 abad pertama. Yang udah dihitung 2 abad, abad kedua, abad ketiga itu nggak dimasukin. Karena terlalu jauh jaraknya sama Yesus, kelahiran Yesus. Ya. Dan tapi kenapa tiba-tiba kok kita nih orang Protestan nggak percaya lagi dengan kitab Tobit, kayak orang Katolik. Orang Katolik masih percaya itu makanya. Mereka pakai kanon abad keempat itu. Ya, nggak salah juga sebenarnya mereka. Ya. Tapi Martin Luther, lagi kegerakan Protestan pertama muncul, ya. Martin Luther bilang, ini nggak masuk nih. Harusnya Alkitab kita cuma punya 66 kitab. Karena pada mulanya orang Ibrani itu cuma pegang Tanakh. Nggak ada Deuteromika, nggak ada. Akhirnya Rasul Martin Luther kembalikan itu Alkitab Perjanjian Lama, cuman Tanakh, Deuteromika nggak dimasukin. Makanya orang Protestan nggak pakai Tobit, Makabe, dan kawan-kawan. Terakhir kitab di Perjanjian Lama kita apa namanya? Malyaki, nggak ada lanjutannya. Ya, paham ya maksud saya? Saya berdoa kamu paham ya. Kau bisa baca sendiri di belakang dan kamu terjemahin sendiri dengan kepala kamu. Ya, ini sebuah perjalanan yang panjang. Ya, panjang banget. Kenapa saya mesti jelasin ini? Ini nggak ada pengaruhnya sama hidup saya, Kak Santo. Kamu akan lihat pengaruhnya nanti. Sabar. Saya bawa kamu kepada semua sejarah ini biar kita ngerti. Alkitab itu ajaib loh. Alkitab itu ajaib banget. Nanti kita bakal pelajarin. Nah, coba ini. Definisi Alkitab tadi, segala tulisan yang diilhamkan Allah untuk apa tadi? Mengajar, mendidik, dan lain-lain. Jadi Roh Kudus mengilhami para penulis, dan para penulis membahasakan pesan Tuhan dalam kitab-kitab itu, dalam surat-surat itu. Lalu peran gereja apa? Gereja adalah merangkum dan menetapkan mana yang benar-benar selaras dengan nilai-nilai kekristenan. Jadi akhirnya jadilah Alkitab. Jadi ada berapa proses di situ. Jadi ini bukan kitab yang tiba-tiba muncul dari langit, tuk. Tapi orang-orang ini ratusan tahun diilhamkan Roh Kudus untuk membawa pesan bagi dunia ini. Next, coba ini. Umur penulisan Alkitab. Perjanjian Lama. Nggak kelihatan ya? Saya kesini kali ya. Nah, saya di sini aja. Benar-benar kayak dosen tuh. Umur penulisan Alkitab 1400 kurang lebih segitu sebelum kelahiran Yesus atau BC atau sebelum Masehi, sebelum Mesias. Perjanjian Lama itu panjang banget dari zaman Musa segala macam tuh ya.
Nah, yang merah, garis merah itu udah 400, selama 400 tahun, sebenarnya nggak ada lagi, tuh bahasanya gini, kalau orang teologi bilang, Tuhan berdiam diri. Nggak ada lagi kitab-kitab baru, Maleakhi terakhir. 400 tahun tuh kosong, nggak ada kitab-kitab baru. Nah, muncullah kitab-kitab Deuteromika itu di tahun 250. Tapi itu nggak dipercaya sama Martin Luther. Nah, perjanjian baru dimulai setelah Yesus lahir. Anno Domino, ya, AD namanya. Setelah Yesus lahir, perjanjian baru mulai ditulis. Jadi 45 tahun setelah kelahiran Yesus sampai kurang lebih 90 Masehi. 90 tahun kelahiran Yesus. Ya, jadi Alkitab itu kurang lebih umurnya dari ujung ke ujung itu dibuat selama 1600 tahun. Dari ujung ke ujung. Panjang perjalanannya Alkitab. Alkitab yang kamu punya itu sekarang di HP ya. Kelihatannya baca habis simpel ya, itu dibuat 1600 tahun. Panjang banget perjalanan dia untuk jadi satu buku. Ada nggak buku yang punya perjalanan sepanjang itu ya? Nggak ada selain Alkitab. Ya. Dan tantangan Alkitab pada abad ketiga ada satu kaisar Roma yang namanya itu agak ribet namanya Diocletian ya. Dia memaksa orang Kristen, dia membakar gereja-gereja dan meminta gereja-gereja Alkitab dibakar. Namun puji Tuhan, Alkitab selamat karena banyak salinan yang disembunyikan orang Kristen saat itu. Ya. Jadi ada timing di mana Alkitab itu pengen dimusnahin total. Karena emang pada saat itu Alkitab rata-rata ada di area Roma ya, di area situ. Ya. Nah ini pembuktian dari zaman ke zaman Alkitab itu nggak pernah berubah isinya. Ya. Gulungan Laut Mati ditemukan pada 1947 di Qumran, ya, di Yudea. Di dalam 11 goa. Jadi ada satu gembala kambing domba iseng nimpuk batu ke goa. Lagi ngangonin kambing domba. Ada goa, gue timpuk-timpukin deh. Lagi dia timpuk-timpukin goa tuh, tiba-tiba prang, ada bunyi pecah-pecah. Prang, apaan? Dia masuklah tuh ke goa. Dia lihat banyak kayak kendi-kendi, guci-guci ya, hancur. Pecah ditimpukin sama dia, tapi isinya banyak surat-surat manuskrip perjanjian lama. Dan itu ada di dalam 11 goa yang punya 900 manuskrip kuno loh. Yang ditulis 250 tahun sebelum Masehi. Ya. Itu SM sebenarnya, salah, itu bukan Masehi. 250 tahun sebelum Masehi sampai 70 tahun sebelum Masehi. Yang berumur 2000-an tahun, isinya sama persis dengan salinan Alkitab yang kamu baca hari ini. Jadi Alkitab itu kan dari disalin sampai sekarang ya. Nah, buktinya apa? Salinan kita buktinya benernya apa? Salinan ini salah nggak ya? Istri saya nanya, saya ini kan Alkitab disalin-salin ya, tapi salinannya bener nggak? Ya kita bandingin, pada tahun 47 ditemuin satu salinan yang umurnya 2000 tahun. Dibandingin sama salinan hari ini, nggak ada beda. Sama. Artinya dari ribuan tahun tuh Alkitab disalinnya benar, nggak berubah. Makanya pembuktian salinan tidak pernah berubah. Ya. Lalu ditemukan manuskrip perjanjian baru kuno. 5.000 manuskrip dalam bahasa Yunani, 10.000 dalam bahasa Latin, sisanya dalam banyak bahasa. Yang ditulis di kisaran abad ketiga, dan semuanya mirip dengan Alkitab yang kamu baca hari ini. Jadi ada sekitar 20.000 manuskrip ya kuno Alkitab dari perjanjian lama dan perjanjian baru yang ditemukan yang akurasi kemiripannya 95 sampai 99%. Jadi ratusan tahun Alkitab itu salinannya nggak berubah. Jadi kamu jangan khawatir kalau Alkitab kamu ada perubahan nggak ada. Sudah ditentukan oleh penemuan-penemuan ini. Ya. Oke. Next. Karena temanya deeper in faith ya, lebih dalam iman kita, jadi kita mengenal Alkitab. Ya. Jangan sampai kita senang tuh sejarah Facebook, siapa yang buat? Mark Zuckerberg. Siapa yang buat TikTok? Si inilah. Ya. Kita senang sejarah AA Clan, si Aloy dari mana tinggalnya. Sejarah Alkitab malu nggak peduli.
Wah, kita si Aloy itu dulu Kristen loh, dulu dia gitu-gitu ngomongin Aloy. Nah, Alkitab tuh ya, keajaibannya gini, ditulis oleh kurang lebih 40 orang berbeda dengan profesi beda-beda. Ada yang raja, Daud, Salomo raja ya. Ada yang tukang ikan, Petrus ya. Ya. Ada yang ahli kitab, Ezra, Paulus, ahli kitab. Ini 40 profesi orang beda-beda ya. Yang nulis Alkitab dari masa zaman yang berbeda-beda pula. Namun memiliki satu alur cerita besar yang sama. Nyambung semuanya. Yaitu apa? Penciptaan, kejatuhan manusia, penebusan, dan akhirnya keselamatan. Beda penulis, beda zaman, tapi sama ceritanya. Menarik nggak? Itu yang bikin Alkitab ajaib. Sekarang ya, Jojo, Jeko, Amel, sama Mika. Saya suruh buat buku bebas, mau nulis apa aja. Di hari yang sama aja. Buat 10 halaman, kamu terserah deh mau tulis apa. Jojo nulis tentang mini soccer, ya. Jeko nulis tentang fashion, ya. Mika nulis tentang jual obat, misalnya. Amel tentang resep masak. Nah, di masa yang sama aja, 4 orang ini yang saling kenal, bisa buat materi beda-beda tulisannya. Ini orang-orangnya nggak kenal loh, 40 orang ini. Petrus ya, Paulus kenal sih. Tapi yang lain-lainnya banyak yang nggak kenal. Ya. Karena mereka dari beda zaman. Tapi lagi itu dikumpulin, kok nyambung ya ceritanya? Dari ujung ke ujung. Tentang penciptaan, kejatuhan manusia, penebusan, dan keselamatan. Jadi Alkitab kamu itu udah sebuah bukti kalau Tuhan itu ajaib. Karena sesungguhnya penulisnya adalah Roh Kudus sendiri. Amin. Roh Kudus sendiri penulisnya yang memakai Roh Kudus yang menulis, yang memakai para penulis, memakai gereja untuk merangkum dan menetapkan. Dan akhirnya jadilah Alkitab. Wow. Itu sejarah Alkitab. Ya, kamu dengar ini 20 menit dari saya ngerangkum ini panjang berhari-hari. Tapi makin saya pelajari bagaimana Alkitab ditulis dan diciptain, saya kagum banget sama Tuhan. Firman Tuhan nggak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Next. Dan karena Alkitab sudah melewati banyak hal, ya, Alkitab memiliki proses yang panjang. Saya rasa ini waktunya kita makin kagum ya dengan Alkitab. Dan kita mulai cinta Alkitab kita. Alkitab kita lebih berharga dari Instagram, dari TikTok, dari sumber informasi manapun. Amin. Kita harus tempatkan dia sebagai sumber informasi paling utama dalam hidup kita. Kalau bisa kita buat, kalau nggak ada Alkitab, gue nggak bisa hidup. Dan kita akan lihat dampak membaca Alkitab. Saya mau tanya gini, khotbah Bill Johnson sama tulisan Petrus, ya, harusnya pentingan mana? Harusnya tulisan Petrus lebih penting dari khotbah Bill Johnson, siapa lagi? Benny Hinn, siapa lagi? Tapi kan enggak. Kita ngelihat tuh khotbah-khotbah orang-orang ini lebih dari tulisan-tulisan manuskrip kuno ini. Kalau ada pendeta siapa nih ya sekarang? Saya nggak tahu sih, kalau Indonesia kurang terlalu ngikutin. Michael Koulianos. Jesus Image datang ke Jakarta. Gue yakin tuh. Berbondong-bondong orang pada lari semua ke Jakarta. Pertanyaannya gini, khotbah Michael Koulianos, sorry ya Michael Koulianos, saya bukan merendahkan Anda. Khotbah Michael Koulianos sama tulisan Yakobus di kitab Yakobus, menurut kamu, ya, lebih penting mana? Harusnya lebih penting surat Yakobus. Tapi lihat bagaimana kita kasih nilai itu beda-beda ya. Michael Koulianos kita kasih nilai tinggi banget, kitab Yakobus mah kita nggak pernah baca. Gitu.
Saya kemarin ngomong sama istri saya, namanya Mika ini penulis kitab semua ya. Ada kitab Mika, ada kitab Jevanya. Jevanya Mika. Wih. Nah, pertanyaannya, Mika tahu nggak kitab Mika isinya apa? Nah kan. Jangan-jangan banyak orang Kristen juga nggak tahu, ternyata ada kitab yang namanya Jevanya di Alkitab. Kitab apa tuh? Nggak pernah dengar. Saya mau bilang ini, kembali ke dasar. Khotbah-khotbah dari hamba-hamba Tuhan yang diurapi Tuhan itu bagus. Saya tuh satu hari bisa dengar khotbah berjam-jam. Kamu percaya nggak percaya? Saya suka banget dengar khotbah dari dulu. Saya kalau dengar khotbah tuh bisa berjam-jam, mau tidurnya dengar khotbah saya. Banyak pengajaran dari berbagai string dan aliran dan perguruan udah saya dengar. Ya. Tapi saya percaya pengajaran yang paling hebat bukan dari John MacArthur, Paul Washer, atau siapapun itu. Tapi dari Bible. Tulisan Petrus dan Paulus harus lebih tinggi nilainya dari semua pengajar Alkitab siapapun yang saya kenal. Gitu. Orang-orang Kristen kan sekarang baca Alkitab baru 2 ayat, udah dipoto, taruh di IG. Alkitab dibuka, dikasih kopi sebelahnya. Ada lilin di sebelah kiri. Ya, habis foto main Mobile Legend. Ayo kita balik lagi ke Bible. Balik back to the roots, balik ke akar. Love your Bible, honor your Bible. Hormati itu. Hormati bagaimana Tuhan bekerja menyusun Alkitab dari ribuan tahun jadi satu kitab. Oke, lagi kita baca, saya bakal cepat aja yang ini. Karena banyak kita orang Kristen udah ngerti ini. Saya percaya lagi kita baca Alkitab, dampaknya adalah kita mengalami dan mengenal Tuhan. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Tapi saya mau tegasin, lagi kita baca Alkitab, kamu lagi face to face with Jesus. Logika kita nih orang-orang karismatik, kalau face to face with Jesus itu apa? Lagi worship, tiba-tiba langit terbuka. Wow. Dapat penglihatan, aku melihat para malaikat turun dari langit. Wah. Hadirat Tuhan buat kita berinding-berinding dari ujung kepala ke ujung kaki. Wah, ini face to face with Jesus. Saya nggak menolak pengalaman itu. Saya beberapa kali mengalami pengalaman supranatural itu. Saya nggak menolak itu. Tapi pertanyaannya, apakah pengalaman seperti ini akan kita alami tiap hari? Kalau boleh jujur mah ya enggak. Gitu. Kalau saya tiap hari doa, lihat Yesus, lihat malaikat, wih, sakti banget saya. Pengalaman-pengalaman ini somehow kita alamin memang sebagai orang percaya. Tuhan izinkan kita mengenal dia lewat pengalaman supranatural. Tapi kalau kita nggak ngalaman itu berarti kita nggak ngelihat Yesus. No, kita akan berhadapan muka face to face with Jesus. Lagi kita when we read the Bible. When you read your Bible, kamu lagi duduk berhadap-hadapan muka dengan Yesus. Amin. Karena firman adalah Allah sendiri. Siapa yang setuju ini? Ini dasar banget kekristenan. So read your Bible. Read your Bible, kamu akan berhadapan muka dengan Yesus dan lama-lama kamu akan diubahkan serupa dengan apa yang kamu baca. Wow, so good. Ya. Dan dampak dari baca Alkitab adalah roh kita hidup. Roh kita hidup. Roh kita nggak mati. Ya. Yohanes 6 ayat 63, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan kehidupan. Jadi kamu baca Alkitab, Alkitab memang tulisan tertulis, tapi lagi kamu baca itu bukan menyentuh logika, lebih dalam. Dia menyentuh roh, di mana Roh Kudus tinggal. Lalu kalau kita baca Alkitab, roh kita akan bernyala-nyala, kita akan berapi-api. Banyak kita suam-suam karena kita nggak baca Bible.
Karena kita nggak baca Bible. Lukas 24 ayat 32, ada 2 murid yang berjalan ke Emmaus setelah Yesus menjelaskan dari kitab Kejadian sampai Maleaki. Mereka bilang, kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Roh dan hati kita akan bergairah akan Tuhan lagi kita baca Alkitab. Amin. Ya. Dan lagi kita baca Alkitab, kita akan mulai hidup dalam percaya. Kita nggak lagi hidup dalam apa yang kita lihat. Karena orang benar hidup oleh percaya bukan karena melihat. Tapi bagaimana caranya kita bisa percaya? Firman Tuhan bilang iman timbul dari pendengaran akan firman. Lagi kita baca Alkitab, roh kita mendengar Tuhan berkata-kata. Dan dari situ percaya kita muncul. Kita nggak hidup dari situasi, kita hidup dari janji Tuhan. Dan ini yang hal ini saya menarik untuk saya bahas. Orang yang baca Alkitab, hidupnya akan bertumbuh dan hidupnya akan berhasil. Kunci kesuksesan. Nggak usah jauh-jauh cari Mario Teguh yang udah nggak kasih kunci kesuksesan juga sih sekarang dia ya. Sekarang siapa yang kasih kunci kesuksesan? Mario Tegar ya. Kunci kesuksesan saya percaya ada dalam Alkitab. Alkitab bilang yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ya seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Lagi kita baca Alkitab, banyak hikmat yang kita dapat. Kadang-kadang baca Alkitab lucu. Kadang-kadang kita lagi baca Alkitab tentang Daud dikejar Saul. Nggak ada hubungannya dengan usaha kita sebenarnya. Usaha kita lagi ngadepin tantangan. Tapi lagi kita baca, Daud dikejar-kejar Saul. Tiba-tiba tuh dari ayat-ayat itu ada solusi yang bisa kita pakai dari ayat-ayat itu untuk usaha kita. Saya tuh sering kali gitu loh, konteksnya nggak nyambung, ini lagi ngomongin apa, tapi kok ada ayat-ayat yang kayaknya nyentuh hati saya ya, kasih saya solusi dan jalan keluar untuk apa yang saya hadapin. Itu kenapa Alkitab disebut hidup. Dia seperti berbicara kepada kita. Karena Yesus bilang, perkataanku adalah roh dan kehidupan. Dan saya percaya lagi kita baca Alkitab, kita akan merdeka dari ikatan dan dari beban. Kita yang struggle dengan dosa-dosa tertentu, ya, kita yang struggle dengan ikatan, dengan beban-beban tertentu, percaya lagi-lagi kita baca Alkitab, kita akan dimerdekakan. Alkitab tulis, barang siapa mengetahui kebenaran, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, makin kamu baca, makin kamu merdeka. Ya, makin kamu baca, makin kamu merdeka. Dan yang terakhir, lagi kita baca Alkitab dampaknya, kelakuan kita pun akan berubah. Ya, kelakuan kita akan berubah. Cara kita bicara, semua cara kita melihat hidup ini akan berubah. Amin. Ya, saya punya kesaksian bagaimana Alkitab merubah saya. Saya jujur lagi saya bukan orang Kristen awalnya, dan saya bertumbuh. Lagi saya muda, saya bertumbuh di lingkungan yang penuh dengan premanisme. Artinya sekelilingnya saya itu orang-orang preman. Ya, yang bertato, mukanya tatoan, apa, macam-macam orang-orang itu. Ya. Saya tuh di dunia kami, ya, mata bukan ganti mata. Di dunia kami, mata ganti banyak lah yang diganti, ya. Yang rusak satu, gantinya banyak, gitu. Tapi lagi kenal Yesus, lagi saya mulai baca Alkitab, Yesus bilang, kalau kamu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Ya. Waduh, saya bilang nih. Ego premanisme saya ditabrak. Saya bilang, gimana caranya saya nih ya? Kalau saya ditabok pipi kiri, saya bisa kasih kanan. Karena selama ini di dunia saya, nggak ada yang kayak gitu. Ya. Kalau saya ditampar, waduh. Jadi rame tuh. Siap-siap aja satu kampung diserbu gitu. Itu dunia saya gitu. Tapi Yesus ajarin, Santo, kalau kamu ditampar pipi kiri, kasih yang kanan. Ini nggak masuk akal buat saya. Tapi itu mengubah hati saya loh. Itu mengubah hati saya banget.
Ya. Terus dulu saya suka bohong. Bohong mulu. Kalau preman-preman kalau lagi kumpul itu ya, mereka pada cerita-cerita kan. Pada zaman ini ya, gua ketemu ini, gua ini. Pada ngomong, bahasanya gini, pada ngobau. Preman-preman itu suka ngobau. Ya. Jadi kita preman-preman tuh kalau kumpul, pada adu ngobau. Kita paling ngomong-ngomong yang hebat-hebat pada masa-masa tertentu. Kita adu hebat. Suatu hari baca Alkitab ngajarin apa? Jika ya, katakan ya. Jika tidak, katakan tidak. Terlebih daripada itu, berasal daripada si jahat. Wah, ternyata nggak boleh ngobau nih kita ya. Ya. Itu yang mengubah hidup saya. Sisi premanisme saya yang kalau ditampar, ngapain, ngomong juga ngobau ya. Dan satu ayat lagi. Semua perkataan sia-sia akan dihakimi. Itu menabrak saya lagi saya baca. Karena saya tiap hari itu ngomong kata kotor tuh 1000 kata kotor keluar dari mulut saya. Saya tuh manggil orang tuh bukan manggil orang lagi, pakai sebutan binatang, manggilnya, kupu-kupu sini gitu. Kelinci sini gitu. Saya manggil orang tuh pakai sebutan binatang. Ya. Tapi lagi denger Alkitab bilang semua kata sia-sia akan dihakimi. Saya berusaha banget gak keluarin kata-kata itu dari mulut saya. Firman Tuhan mengubah saya. Ya. Saya tahu dalam proses itu saya nggak sempurna kok. Saya masih ingat pertama-tama saya bertobat. Saya baru bertobat nih, lagi bernyala-nyala. Udah lepas dari narkoba, lepas dari rokok, udah mulai hidup bersih. Saya nginjil di Sapris Pahoman. Anak-anak Sapris Pahoman tuh, lagi pulang sekolah, saya datangin. Wah. Saya bagiin traktat, atau traktat ya. Kitab-kitab penginjilan kecil-kecil. Saya bagi, saya nginjil. Tiba-tiba ada teman lama saya di situ. Di warung dekat Batagor, datang kan dia. Dia berantem. Dia dikeroyok. Karena saya baru bertobat, lupa tuh saya ayat firman Tuhan, tabrak pipi kiri, kasih pipi kanan. Teman saya dikeroyok, waduh, saya bilang nih, saya akhirnya ikut-ikutan berantem lagi, gitu. Ya, gitu. Tapi itu proses saya menyelami firman Tuhan. Baru nginjil tuh, gara-gara teman saya dipukulin, saya ikut-ikut berantem, saya kejar-kejar tuh orang sampai jemput-jemput di kolong mobil. Kacau pokoknya. Tapi itu proses saya untuk, saya kalau inget-inget, ngaco juga ya, habis nginjil gue mukulin orang sampai orang tuh jemput di kolong mobil nggak berani keluar ya. Gitu kayak pikir aduh kok begini banget ya. Tapi itu proses-proses saya belajar menyesuaikan diri dengan apa yang Alkitab bilang. Dan itu mengubahkan saya. Alkitab sungguh-sungguh mengubahkan hidup saya banget. Ya. Saya percaya kenapa orang Kristen nggak berubah simpel karena nggak baca Alkitab. Kita mau balik ke Bible. Ya, kita mau balik ke Bible. Saya tahu nih gereja kita ini sukanya worship-worshipan, ya. Worship. Worship itu powerful. Dia punya peran dalam pertumbuhan rohani, tapi don't forget the Bible. Bible juga punya peran. Ayo dorong diri kita untuk back to the Bible. Baca Bible lagi. Akan banyak pola pikir kita yang ditabrak. Akan banyak nilai-nilai hidup kita yang nggak sesuai dengan Tuhan akan ditabrak dan digeser. Dan izinkan firman Tuhan mengubah kita. Saya undang baik berdiri.